Indikator oli hilang, semua hilang. Ini suara dari atas. Sarannya Mas itu sampai buka cylinder head atau cukup menghilangkan suara saja? Nah, sementara hilangkan suara dulu saja, kemudian nanti sambil dipantau dengan cek kompresi, Pak. Mas Ardi mana? Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya, kamera baru, Pak? Kamera baru. Oke, HP teman-teman. Mas Ardi, ya, gimana, Pak? Ini coba kita menjawab pertanyaan ya dari pemirsa YouTube. Betul. Tapi ini yang langsung datang ke WA ya Mas ya? Ya, langsung datang ke WA. Video memberikan video. Memberikan video. Kita akan coba analisa berdasarkan dengan pengalaman yang pernah kita temui akan bunyi-bunyian tersebut. Seperti itu, Pak. Ini bukan gamelan kan, Mas? Bukan. Baik, Mas Ardi. Kita saksikan dulu ya. Kita share ke kawan-kawan. Seperti apa sih pertanyaannya? Siap. Seperti ini, kawan-kawan. Ini mobil belum hidup, dingin. Saya cek dulu oli. Ini oli. Keadaan oli dalam keadaan mobil dingin normal. Sekarang saya mau hidupkan indikator oli. Bagus, dan saya akan start. Indikator oli hilang, semua hilang. Ini suara dari atas. Nah, kawan-kawan sudah lihat kan pertanyaannya? Nah, ini coba kita tanyakan ke Mas Ardi. Itu suara apa? Ya, Mas Ardi. Oke, kalau dilihat sekilas ya, itu bunyi tersebut adalah bunyi dari suara timing chain, Pak Taufik. Timing chain. Jadi, cara mengidentifikasi atau mendeteksinya gimana? Sebelum kita memastikan itu dari area mesin, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah lepas dulu drift bell-nya. Atau drift bell atau tali kipas atau fan bell. Nah, itu bahasa yang sama sebenarnya. Itu dilepaskan dulu. Nah, nanti setelah dilepas, jadi murni hanya yang bekerja atau berputar hanya area mesin saja. Apabila dia sudah lepas fan bell-nya sementara dihidupkan dia masih bunyi seperti itu juga, maka kemungkinan besar itu dari dalam area mesin. Dari dalam area mesin itu bisa diidentifikasi sisi atas atau bawah. Kalau dari video, ketika dia diarahkan ke arah kanan, jadi suara tersebut mulai menurun. Ketika diarahkan ke arah kiri, ya kita bicara dari depan mobil lah tadi ya. Ketika diarahkan ke arah sana, dia suaranya itu cenderung pelan. Ketika di arah kiri, dia cenderung lebih keras. Biasanya kalau hal tersebut terjadi, itu umumnya sih suara dari atas. Suara dari sisi atas. Kalau dari sisi bawah, dia intonasinya lebih kepada ketukan. Tuk 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 kayak gitu. Tapi kalau untuk yang seperti yang ada di video itu suara yang seperti rata, Pak, tapi ya berkelanjutan ya, gitu ya. Berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di sisi kita ke mesin aja mungkin ya, Pak. Ini saya hidupin lampunya, teman-teman. Ya, karena kita sedang memperbaiki kamera. Ya, sebenarnya SD card-nya yang rusak. Nah, seperti ini Pak Taufik. Ini kan di sisi sebelah sini umumnya untuk mobil yang ada di video adalah CR-V ya. CR-V yang Gen 2 atau 3 kalau nggak salah. Itu dia memiliki susunan yang sama dengan mobil ini. Jadi di sisi sebelah sininya itu adalah timing chain. Oke. Nah, kalau dilihat ini timing chain-nya, dia kemungkinan besar itu mengendur, Pak. Nah, karena untuk
mobil tersebut dia sudah memiliki yang namanya solenoid ya Pak ya. Solenoid atau mungkin biasa disebut oleh teman-teman VVTi ya. VVTi ya. Bahasa ininya. Ada yang double, ada yang satu. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau untuk mobil ini sudah dua. Jadi ya? ada dari sisi intake ada, dari sisi exhaust ada. Exhaust ada, ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang mobil yang ada di video sepertinya hanya satu. Oh, satu. Dia hanya di sisi intake saja. Dan intake-nya umumnya sih di belakang. Kalau untuk yang mobil-mobil seperti itu. Nah, ini Pak Taufik kita bisa cek kalau dia ini si timing chain-nya ini dia mengendur. Ini kalau dia kan kenceng ya? Kenceng ya. Kenceng. Kalau dia mengendur, maka ada beberapa penyebab. Bisa jadi pertama, tensionernya dari sisi bawah, itu tensioner timing chain-nya dia sudah lemah. Oh. Jadi ketika tensionernya dia lemah, otomatis ininya dia mengendur. Itu yang pertama tensioner. Yang kedua, timing chain-nya sendiri. Oh. Karena sudah termakan usia, mungkin kalau kilometernya bisa dilihat mungkin sekitar 200 ribuan ke atas ya kalau dari video tersebut ya. Yeah. Pemilik sudah memberikan info, itu kurang lebih ininya kemungkinan melar. Nah, atau ada yang ketiga, ketiga ini adalah sprocketnya. Sprocket yang bulat ini Mas ya? Sprocket itu dia kan ada yang tipenya dia paten, atau dia tipenya bisa berubah-ubah. Nah, kalau berubah-ubah itu biasa kalau udah ada yang namanya solenoid ini, ciri-cirinya kalau dia sudah memiliki solenoid, umumnya si sprocket itu modelnya adalah seperti ini Pak, besar, besar gemuk, kemudian dia antara poros dengan yang dapat ini apa itu namanya timing chain itu dia memiliki gap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memajukan. Oh iya. Jadi dia bisa maju. Fungsinya seperti itu. Nah, ketika dia dapat tekanan oli, ini dia si camshaft ini dia bisa maju. Dia kalau maju berarti kompresinya lebih maju. Jadi nanti bukan hanya pengapian yang maju Pak Taufik, tapi mekanikalnya juga maju. Seperti kalau pengapian dia maju misalnya semakin bertambah ya. Bertambah misalnya dari minus 5 derajat menjadi minus 10. Nah, itu maka dia si mekanikalnya juga harus segera tertutup supaya kompresinya segera terjadi seperti itu. Kalau misalnya dia ininya apa namanya sprocketnya ini dia mulai macet atau mungkin tekanannya oli kurang, maka dia nggak bisa memajukan, otomatis tenaganya jadi loyo, kemudian timbul suara itu tadi. Seperti itu Pak Taufik. Tetap bisa timbul suara Mas ya? Dia pun sprocketnya yang macet tadi? Ya, kan kita pernah mengupload ya untuk yang mobil, kasus mobil X-Trail atau Serena yang mesin GR, yang dia ketika pagi hari di awal starter kemudian dia timbul seperti video. Hanya saja untuk yang di video ini kan dia terus-terusan. Jadi gitu. Jadi bisa saja ketika dia di awal starter dia timbul bunyi, maka ini kemungkinan besar karena dia telat tertekan oleh oli, maka dia menjadi kendor. Atau mungkin oli sudah naik tapi dianya macet, maka ini juga bisa mengakibatkan si timing chain ini menjadi kendor. Kalau timing chainnya kendor, maka dia punya gate-nya itu dia hanya bisa semaksimal ini aja, tensionernya aja. Sementara si timing chainnya ini dia masih tetap menghantam sisi atas dan juga sisi samping. Seperti itu Pak. Oke, Mas Ardi, apa solusi yang kita berikan kepada sahabat kita yang ada di... Ya, solusinya adalah yang pertama kita pastikan dulu olinya naik nggak. Oke, kalau misalnya olinya naik, maka kita cek lebih lanjut. Si sprocketnya main atau enggak. Cara ngecek sprocket main atau enggak ya dengan cara dilepas sprocketnya kemudian dimainkan. Kalau misalnya sprocket, karena kan sisi yang paling mudah diambil kan sprocketnya ini Pak. Kalau misalnya dia sprocketnya itu dia mau main, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi dari tensioner timing chain-nya dia sudah enggak bekerja dengan bagus. Tensioner dan ini gate-nya ya, di samping kamprat, di samping timing chain ini kan ada gate Pak, plastiknya. Atau bisa jadi karena timing chain-nya ini sendiri yang dia sudah mulai kendor. Jadi gitu. Kalau bicara setelah pengecekan investigasi dia tidak ditemukan tanda-tandanya karena mungkin pertama si sprocketnya itu bagus, kedua tensionernya itu juga mau main, artinya dia nggak macet, maka yang diganti meskipun secara visual timing chain-nya masih bagus, maka diganti dengan yang baru. Itu biasanya kita nggak akan bisa mengecek ini Pak, timing chain-nya itu kendor atau enggak, kecuali kita datangkan barang baru. Datangkan barang baru kemudian dibandingkan, dibandingkan dengan barang barunya dia lebih molor atau enggak. Biasanya dia molornya itu cuman nggak lebih dari 1 cm.
Kayak gitu. Itu molornya sedikit sekali. Cuman dia sudah menimbulkan bunyi. Seperti itu Pak Taufik. Atau mungkin juga adanya loncatan timing. Itu juga bisa. Nah, itu efek samping. Jadi ketika hal tersebut dia bunyi, kemudian bunyinya kan karena kendor. Karena dia kendor, kemudian timing menjadi loncat. Kalau timing menjadi loncat, otomatis banget itu tenaga loyo. Karena apa? Karena dia si timingnya untuk nutup katup dengan pengapian dan juga semprotan bahan bakar itu nggak sinkron. Seperti itu yang terjadi ketika harusnya dia terjadi kompresi, kemudian terjadi pembakaran. Lalu dia harusnya mendapatkan usaha karena di sana si camshaftnya itu sudutnya nggak tepat dengan timing pengapiannya, maka yang terjadi adalah tenaga menjadi ngempos seperti itu. Kalau dalam video yang sudah kita lihat bersama, apakah kondisi seperti itu masih layak untuk kita bawa ke bengkel terdekat? Ya, kalau jadi gini Pak, ketika dia kondisi itu muncul, kemudian ketika digas RPM 2000 suara nggak bertambah parah, itu maka itu masih bisa dipakai dengan kondisi tidak untuk digeber ya. Nah, tapi kondisi yang darurat, dia hanya untuk berjalan saja sampai ke bengkel. Nah nanti di bengkel dicek mulai dari yang sudah kita sebutkan sampai dengan nanti kompresinya. Karena apa tujuannya untuk ngecek kompresi itu tadi? Tujuannya adalah untuk mengetahui si timingnya ini loncat atau enggak. Kalau timingnya loncat, otomatis nanti kompresinya menjadi ini Pak, apa namanya, kempes atau bocor. Seperti itu Pak. Baik Mas Ardi, ya. Ini kan terjadi pada kendaraan-kendaraan yang sudah memiliki teknologi baru ya. Teknologi baru. Kalau yang lama kan belum menggunakan ini ya, metode sprocket ya. Dan VVTE-nya. Oke. Nah, bagaimana antisipasinya buat kawan-kawan yang sudah menggunakan mobil yang sudah berteknologi ini? Ya, tentunya sprocket ini kita satu persatu ya membahasnya, mulai dari sprocket dulu aja. Karena yang berpotensi paling sering mengalami macet ini sprocketnya. Nah, ketika dia sprocket ini dia macet Pak Taufik, itu kan dikarenakan kotoran. Nah, kotoran, satu-satunya kotoran yang bisa masuk dalam sprocket ini adalah dari kotoran dari oli. Kembali ke oli ya? Ya, kembali ke oli. Kalau dia olinya itu rutin penggantiannya, kemudian apa namanya, endapan-endapan hitam itu tidak ada, atau mungkin minimal lah, maka yang masuk ke dalam sprocket ini yang lubangnya itu kecil-kecil, itu akan terminimalisir Pak, sehingga sprocket pun bekerjanya bisa halus, nggak macet, tidak ada hambatan. Nah di dalam sprocket ini itu ada sejenis kayak rotari itu Pak Taufik. Jadi kalau misalnya dia rotarinya itu macet dikarenakan ada oli yang mengendap, maka itu bisa menjadikan ini Pak Taufik, timing itu tadi menjadi tidak maju karena si sprocket ini tadi macet. Alhasil si timing chainnya ini dia menjadi mengendur. Kayak gitu. Itu pertama. Yang paling harus benar-benar harus diperhatikan. Yang kedua, memang sebenarnya timing chain ini secara periodical maintenance dia tidak ada penggantian. Nggak ada ya? Nggak ada penggantian untuk periodical maintenance. Dia 100.000 kilometer gitu nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali yang ini ya, namanya timing belt ya. Timing belt itu rata-rata sekitar 60-80 ribu, atau bahkan ada beberapa yang 120 ribu. Cuma rata-rata dipangkas di separuhnya 60 ribuan itu. Kalau untuk timing chain, selama penggantian olinya itu bagus, maka dia akan terawat kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah timbul bunyi seperti ini, maka tetap harus dilakukan penggantian itu dilakukan ketika bunyi itu muncul, Pak. Seperti itu. Jadi kalau untuk perawatannya tentu pertama adalah tetap oli. Yang kedua, kalau sudah terjadi kerusakan, maka dilakukan penggantian timing chain set. Kemudian untuk sprocket sendiri bukan serta-merta harus diganti, tapi coba dibuka dulu. Di sana biasanya ada kisi-kisi sejenis kayak rotary gitu. Dia fungsinya adalah untuk memutarkan atau memajukan timing ketika dia dapat tekanan. Nah, kalau udah dapat tekanan sementara dia macet, maka itu dia nggak akan maju. Nah, itu harus dibersihkan. Tapi kalau udah dibersihkan dia masih macet juga, bunyi juga, maka harus diganti. Rata-rata untuk harga sendiri dia timing chain set itu di kisaran 1.600.000 sampai dengan 4 juta. Itu tanpa sprocket ya? Itu tanpa sprocket. Tanpa sprocket. Kalau untuk sprocketnya sendiri, dia barunya itu sekitar, kalau yang Nissan punya ya, itu sekitar 9 jutaan. 9 juta? 9 jutaan. Tapi kalau yang sekarang udah banyak X Singapura beredaran itu mungkin di angka 1 juta sampai dengan 2.500.000 itu udah dapat sprocket baru. Seperti itu. Nah, selebihnya adalah misalnya nanti ketika dia
ini macet kemudian ngecek apa itu namanya katup-katup harus skor dan sebagainya. Itu bisa Pak Taufik. Karena gini Pak Taufik, ketika terjadi pembakaran itu kan si katup ini harusnya menutup, tapi dikarenakan sproket bermasalah, timing chain bermasalah, dia timingnya menjadi geser. Waktu penutupannya menjadi geser. Akhirnya ketika dia terjadi kompresi, mungkin si katup nggak menutup dengan sempurna, sehingga mesin jadi delay, lemot, atau mungkin bahkan ada yang nggak bisa nyala. Tapi kalau dia pun bisa nyala, tentu katup akan menjadi kotor. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara dibongkar headnya kemudian diskor. Oh, jadi cara terbaik ya selain hanya mengganti timing chain ya. Berarti kita juga membuka untuk headnya juga ya, untuk melakukan skor clap. Skor clap itu adalah ini Pak Taufik. Sebenarnya itu untuk mengobati impact atau dampak dari kejadian yang tadi ya. Itu kalau misalnya benar-benar terasa kok tenaganya jadi lemot banget. Biarpun suara udah hilang. Suara udah hilang tapi kok tenaganya lemot. Nah, itu harus dilakukan pembongkaran head kemudian dilakukan skor clap. Karena apa? Karena tadi sebelumnya itu mungkin timingnya dia loncat. Timing loncat sehingga dia mengakibatkan bibir valve itu menjadi ada keraknya di sana. Kalau untuk ketika dia udah ada keraknya itu kan dia kan nanti akan ganjel Pak. Mas, pada saat tadi kita melakukan perjalanan nih dari rumah menuju bengkel dengan kondisi suara yang tadi seperti pada video, ya. Nah, itu kemungkinan loncat timing pengapian itu apa ya? Di RPM tinggi kemungkinannya iya bisa. Tapi kalau untuk dia RPM-nya mungkin di area 2000 sampai 3000 itu kami rasa kecil kemungkinannya. Gitu. Baik, harga tadi Mas sudah sebutkan, antisipasi juga sudah disampaikan. Ini jasanya ya, jasa untuk melakukan pembongkaran timing chain ini sendiri rata-rata sih sekitar 700 sampai dengan 2,5 juta. Berapa hari, Mas? Itu tergantung kesulitan mesin, bisa mulai dari 5 jam sampai dengan 4 hari. 4 hari? 4 hari. Oh, itu 4 hari sudah termasuk untuk skor clap? Ya, skor clap. Jadi turun cylinder head, kemudian turun cylinder head itu Pak, paling nggak makan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 jam lah ya. Kemudian nanti di hari berikutnya skor itu cukup makan waktu kurang lebih sekitar 4 jaman. Kemudian nanti setelah diskor pasti kan ada pembersihan. Kemudian dites cylinder head dibalik, kemudian katup ditutup semua empat-empatnya, termasuk dikasih busi. Lalu dikasih cairan bensin Pak Taufik. Nanti dari sana kelihatan ada rembesan nggak? Karena kan bensin atau air kan akan meresap ya. Kalau misalnya dia aman, langsung dinaikkan lagi. Ya kurang lebih sekitar 4 harian. Kalau untuk kawan sobat HPD yang tadi mengirimkan video, sarannya Mas itu sampai buka cylinder head atau cukup menghilangkan suara saja? Nah, sementara hilangkan suara dulu saja, kemudian nanti sambil dipantau dengan cek kompresi, Pak. Jadi kan nanti kan ketika sampai ke bengkel kan harus dilakukan pertama itu tadi olinya naik nggak, kemudian yang kedua setelah dilakukan oli naik itu dicek sproketnya. Nanti kalau misalnya dia memang harus ganti timing chain, maka dilakukan pembongkaran cover timing, dan untuk mesin engine-nya itu lumayan sulit membongkar cover timingnya. Maka nanti dibongkar cover timing, kemudian dicek tensioner ininya, timing chain-nya, berikut dengan guide-nya di sana. Termasuk nanti kalau misalnya memang perlu dilakukan penggantian timing chain, dilakukan penggantian timing chain. Tapi setelah perakitan tentunya harus dilakukan pengukuran kompresi. Kalau misalnya kompresi nanti dia tidak pada perhitungan ininya standarnya, maka itu harus dilakukan yang namanya skor clap. Tapi sangat jarang sekali Pak Taufik, sampai skor clap itu sangat jarang. Oh, sangat jarang ya? Karena orang begitu mesin udah bunyi pasti udah risih Pak. Oh, siap. Berarti tadi yang harus diingat ya Mas ya? Pada saat berkendara menuju bengkel, pastikan tidak digeber ya? Ya, jangan digeber dulu, karena nanti dikhawatirkan si sproketnya macet, sehingga dengan kondisi timing chain yang mengendur itu bisa mengakibatkan lompat. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang meliputi dengan kasus-kasus yang unik, bisa di-share kepada kami. Mungkin kami bisa bantu analisa seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.